Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga kurang berhati-hati saat berkendara, seorang siswi sekolah menengah di Lombok Tengah tewas terlindas truk dam. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Lombok Timur ludes terbakar. Ratusan pebalap nasional beradu skill dan kecepatan dalam kejuaraan Mandalika Festival of Speed 2025. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kejadian di depan sebuah sepeda motor yang dikemudikan seorang siswi sekolah menengah atas bernama Tiara 17 tahun menabrak sebuah truk dam di depan kawasan sirkuit Mandalika, Kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu siang. Peristiwa tersebut berawal saat korban melaju dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan helm dari arah barat menuju ke timur di jalan dua arah tersebut. Namun sesampainya di depan salah satu pintu sirkuit, korban diduga terkejut karena sebuah dam truk yang berada di depannya tiba-tiba berbelok ke kanan hendak berbalik arah. Akibatnya korban tidak bisa menghindar kemudian menabrak badan truk dan masuk ke dalam kolong truk hingga kepala korban terlindas. Korban sempat dilarikan oleh warga ke rumah sakit Mandalika namun nyawanya tidak tertolong dan tewas dalam perjalanan karena luka parah. Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Adapun kronologis kejadiannya, sepeda motor Vario yang dikendarai oleh saudari TA datang dari arah barat menuju ke timur dan setiba di TKP menabrak kendaraan dam truk yang dikemudikan oleh saudara MT yang hendak berbelok ke kanan di Red Gate U-turn di depan sirkuit Mandalika. Selain menyita kendaraan sebagai barang bukti, kepolisian juga menahan pengemudi dam truk yang sempat melarikan diri bernama Muhammad Thohir karena takut diamuk massa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sebuah rumah milik warga di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ludes terbakar pada Sabtu sore. Besarnya tiupan angin menyebabkan kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah beserta isinya tanpa tersisa. Selain membakar isi rumah, api juga membakar ruko yang ada di sampingnya beserta seluruh isinya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berjibaku memadamkan api bersama warga sekitar agar tidak merembet ke bangunan yang lain. Api berhasil dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Petugas menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik yang berasal dari salah satu kamar. Yang tahu pertama itu ponakan saya yang masih TK. Nah, dia yang keluar kasih tahu kakak, kebetulan kakak di luar, terus sama ibu lagi di luar juga. Itu ada api, terus larilah kakak masuk ke dalam. Api sudah benar-benar udah membumbung gitu. Jadi nggak ada yang diselamatkan, cuma diambil ibu, terus ada satu motor sama ponakan itu. Ini kan waktu-waktu lagi panas, angin lagi kencang, makanya itu yang membuat seluruh masyarakat yang ada di di sekitaran ini, di wilayah Desa Teko ini merasa sedikit resah tentang keadaan api itu. Takutnya merebak ke semua tempat.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah karena banyaknya barang yang musnah di lahap si jago merah. Ini Kusuma dan Ria Disuhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Warga Dusun Ketangga, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah antusias menerima bantuan air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Ini lantaran sudah hampir 3 bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena mengeringnya air sumur dan sumber air alam di desa mereka akibat kemarau. Selain harus menyisir air bersih hingga keluar desa, warga juga terpaksa membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. 1 bulan lebih ini Ibu, kekurangan air kita di sini. Setiap tahun begini atau baru kali ini? Setiap tahun. Ya. Kami sangat bersyukur Bu, sangat bersyukur. Malah ini yang 1 tangki aja kurang kita di sini. Di sebelah juga masih ada kekurangan. Kami 2 dusun pegang di sini, dua dusun. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengerahkan sebanyak 3 unit armada setiap hari untuk menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak. Dalam 1 minggu ke depan tiap hari salurkan, tapi yang paling banyak sudah 2 hari yang lalu kita sudah mulai di Pria Timur, ya. Di Pria Timur, di Jonggar, ya, di Labulie dan di sekitarnya kita sudah mulai penyaluran. Dan hari ini pun sedang penyaluran. Mereka belajar senam juga. Kalau luasan, luas kekeringan ada penambahan? Luasannya Masih tetap yang kemarin, yang paling dominan itu Pria Timur. Hingga memasuki bulan September, BPBD mencatat 4 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih, meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Timur, dan Kecamatan Jonggat. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga tomat dan cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat anjlok memasuki musim panen raya sejak sepekan lalu. Seperti di Pasar Kediri misalnya, harga tomat turun menjadi Rp4.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai turun 100% dari semula Rp40.000 menjadi Rp20.000 saja per kilogramnya. Selain sepi pembeli, merosotnya harga bumbu dapur juga membuat pedagang harus melelang stok dagangan mereka agar tidak merugi. Pedagang mengaku rugi karena terlanjur membeli cabai dan tomat dengan harga tinggi sebelum anjloknya harga. Yang tomat sekarang 3.000, 4.000 dia. Ya. Sebelumnya 2 sampai 2.000. 2.000 sekarang agak ada naiknya sedikit. Berapa harga normalnya, Bang? Harga normalnya itu 3. Lagi enggak naik sampai 5.000 dia. Ya, sampai 5.000. Paling tinggi biasanya berapa harga tomat dulu? Yang dulu ya sampai 6.000. Ya. Ini cabai semuanya murah. Oke, terus Tomat biasanya pire berapa sih dibeli biasanya? 2,5. 2,5 ya. Untuk kebutuhan apa, Bu? Dapur. Oh, dapur ya. Dapur. Gimana harapan Ibu ke pemerintah ini, Bu? Ya, Biar senang kalau semua harga murah. Oke. Yang penting tetap stabil, Ibu ya. Ya, stabil. Pedagang memperkirakan harga cabai dan tomat masih akan mengalami turun naik selama 2 pekan mendatang, menyusul melimpahnya stok di pasaran. Pedagang berharap harga bumbu dapur kembali stabil agar mereka dapat berjualan dengan normal dan mendapatkan keuntungan seperti biasanya. Hairul Amri dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Bersama.